siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan membahas mengenai teori evolusi Darwin dan teori evolusi Lamarck. Nah, teori evolusi adalah teori yang membahas bagaimana makhluk hidup dapat berkembang, asal-usul dari makhluk hidup, serta keterkaitan genetik antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori evolusi Lamarck dari tahun 1744 sampai 1829. Lamarck dengan nama lengkap Jean-Baptiste de Lamarck dalam bukunya yang berjudul Philosophie Zoologique mengemukakan, yang pertama, lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri dan sifat yang dihasilkan melalui adaptasi lingkungan. Yang kedua, prinsip use dan disuse, di mana bagian tubuh yang sering digunakan seiring waktu akan bertambah besar dan semakin kuat, sedangkan bagian tubuh yang tidak digunakan akan menghilang. Yang ketiga, prinsip inheritance of acquired characteristic. Organisme dapat menurunkan modifikasi atau perubahan tersebut kepada keturunannya. Ketiga poin yang barusan saya sebutkan tersebut merupakan pengamatan dari Lamarck dengan membandingkan spesies yang hidup dengan fosil. Lamarck menemukan sebuah garis-garis keturunan yang merupakan kronologi fosil tua menuju fosil yang lebih muda yang mengarah ke spesies hidup. Kita bisa melihat contoh dari teori evolusi Lamarck ini. Di sini gambarnya merupakan gambar jerapah. Jadi menurut Lamarck sendiri, awalnya nenek moyang jerapah ini hanya ada satu jenis, yaitu jerapah yang berleher pendek seperti yang kita lihat. Namun pada suatu ketika, terjadilah bencana kekeringan sedemikian rupa, sehingga jerapah hanya dapat memperoleh makanan berupa dedaunan yang letaknya di cabang pohon yang tinggi. Akibatnya, jerapah harus meregangkan lehernya, sehingga leher jerapah tertarik dan semakin lama semakin panjang. Akhirnya sifat perolehan yang baru, yaitu berupa leher yang panjang, diwariskan pada generasi berikutnya, sehingga jerapah yang kita lihat saat ini merupakan jerapah berleher panjang. Berikut beberapa fakta yang dibuktikan oleh teori Lamarck. Yang pertama, penemuan fosil makhluk hidup zaman dulu itu berbeda dengan saat ini. Penemuan fosil makhluk hidup inilah yang menguatkan teori dari Lamarck. Penemuan tersebut adalah bahwa makhluk hidup yang hidup di zaman lalu itu berbeda dengan makhluk hidup yang hidup di zaman sekarang. Yang kedua, menjelaskan adaptasi pada makhluk hidup. Makhluk hidup memiliki sistem adaptasi yang baik, yaitu sebagai akibat terhadap perubahan lingkungan sekitarnya. Gagasan teori ini juga menjelaskan bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan caranya masing-masing. Yang ketiga, mekanisme evolusi di use dan disuse. Contohnya menjelaskan tentang adanya tulang ekor pada manusia. Jadi menurut Lamarck sendiri, besar kemungkinan jika pada awalnya itu manusia memiliki ekor, namun karena tidak memiliki fungsi dan tidak pernah digunakan, ekor itu pun akhirnya menghilang dan hanya tertinggal tulang yang disebut tulang ekor. Kemudian kita masuk ke teori evolusi Darwin, itu pada tahun 1809 sampai 1882. Darwin merupakan pencetus teori evolusi sekaligus disebut sebagai bapak evolusi. Walaupun sebenarnya sebelum Darwin ini banyak pencetus teori evolusi. Teori tentang evolusi merupakan pengamatan Darwin ketika berlayar dengan kapal Beagle ke Kepulauan Galapagos. Melalui pengamatan dan kajian yang mendalam, akhirnya Darwin mengemukakan teori evolusinya lewat buku yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection, atau asal mula spesies yang terjadi melalui seleksi alam, pada tahun 1859. Jadi, saat meneliti ke Kepulauan Galapagos ini, Darwin mendapatkan pengalaman yang tidak terduga. Ternyata variasi hewan dan tumbuhan di Kepulauan Galapagos
Galapagos sangat terlihat jelas. Dua hewan yang membuat Darwin takjub adalah burung finch, dan kura-kura Galapagos. Saat Darwin amati, ternyata burung finch yang hidup di Kepulauan Galapagos ini memiliki banyak variasi jenis. Menurut Darwin, pada mulanya burung finch ini berasal dari satu spesies pemakan biji di Amerika Serikat. Karena mencari makanan, burung-burung finch ini kemudian bermigrasi dan terdampar ke tempat yang berbeda. Ada yang pergi ke tempat yang banyak biji-bijian, ada yang pergi ke tempat yang dipenuhi dengan serangga, ada yang pergi ke tempat yang banyak bunga dan nektar. Dengan adanya perbedaan jenis makanan itulah, burung finch ini akhirnya beradaptasi dan mengubah bentuk paruh sesuai dengan makanannya. Hasilnya, burung finch berevolusi menjadi beberapa spesies baru. Selain burung finch yang baru saya sebutkan, Darwin juga meneliti kura-kura Galapagos. Pada saat Darwin meneliti kura-kura Galapagos ini, Darwin melihat bahwa kura-kura Galapagos ini mempunyai jenis cangkang yang berbeda. Pada habitat yang basah, Darwin menemukan jenis kura-kura berukuran besar dengan cangkang berbentuk kubah. Sementara di habitat yang kering, kura-kura yang ditemui justru berukuran kecil dan bentuk cangkangnya itu seperti pelana. Ada dua teori yang ada di dalam buku Darwin, yakni yang pertama, spesies-spesies yang hidup sekarang ini merupakan berasal dari spesies-spesies yang hidup di masa lalu, dan kedua, seleksi alam merupakan penyebab evolusi adaptif. Ini merupakan contoh dari evolusi Darwin. Ini merupakan gambar dari jerapah. Menurut Darwin sendiri, pada masa lalu jerapah ada dua jenis. Yang pertama, jerapah yang berleher panjang. Ini jerapah yang berleher panjang dan jerapah yang berleher pendek. Kedua jerapah ini sama-sama mengambil makanan dari pucuk ranting. Lama-kelamaan, daun yang berada di bagian bawah mulai habis dan tersisa daun di batang pohon yang tinggi. Lalu akibatnya kedua spesies jerapah ini pun bersaing untuk mengambil daun tersebut. Dan karena jerapah yang berleher pendek ini kesulitan untuk menggapai dedaunan yang tinggi, akhirnya spesies jerapah berleher pendek ini mati. Sehingga menyisakan spesies jerapah yang berleher panjang, yaitu jerapah yang kita lihat saat ini. Nah, menurut beberapa orang, banyak orang berkata kalau manusia itu berasal dari kera. Lalu benarkah manusia berasal dari kera? Menurut beberapa jurnal atau artikel yang saya baca, ternyata itu tidak benar. Manusia tidak berasal dari kera. Charles Darwin dan pencetus teori evolusi lainnya tidak pernah menyatakan bahwa manusia berasal dari kera, orangutan, simpanse, dan sejenisnya. Dan faktanya pun memang manusia bukan berasal dari kera atau sejenisnya. Hanya saja, kera atau hewan primata berkerabat dekat dengan manusia, yaitu dari genetiknya. DNA antara manusia dengan hewan primata dapat mencapai kemiripan hingga 97%. Menurut teori evolusi, menyatakan bahwa semua makhluk hidup di dunia ini, termasuk manusia, berasal dari nenek moyang yang sama. Dalam suatu masa waktu, terjadilah percabangan spesies yang terjadi akibat adaptasi ketat. Kemudian akibat dari kondisi geografis wilayah, mutasi genetik, dan seleksi alam. Jumlah ledakan spesies yang terjadi di zaman purba itu terjadi tidak dalam waktu yang pendek, melainkan terjadi pada rentang waktu ratusan juta tahun. Kita bayangkan saja, jika ribuan tahun saja sudah bisa didapatkan adanya beberapa perbedaan minor dalam tiap spesies. Ratusan juta tahun tentu akan melahirkan spesies-spesies yang bisa sangat berbeda dengan leluhurnya. Bukan berarti manusia dianggap berasal dari kera, namun dengan fakta ini,
bisa dilacak bahwa manusia dan hewan primata itu memiliki nenek moyang yang sama. Genetik dan DNA dengan pasti terkonfirmasi dapat diturunkan, seperti yang ditulis dalam National Geographic, bahwa proses penurunan genetika tersebut bisa saja didapatkan pada saat kejadian langka yang dinamakan pergeseran genetika. Hal ini benar-benar dapat menyebabkan spesies dalam rentang waktu yang cukup pendek. Yang pertama, lalu kita akan membahas mengenai contoh-contoh konsep yang mendukung teori Darwin. Yang pertama ada percobaan August Weismann. Percobaan August Weismann ini nanti selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Sydney. Namun kita akan membahas sedikit. Weismann melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus, lalu mereka dikawinkan. Ternyata anak tikus yang lahir tetap berekor panjang, lalu anak tikus tersebut dipotong lagi ekornya dan dikawinkan lagi. Ternyata keturunan selanjutnya tetap berekor panjang. Langkah itu dilakukan sampai 21 kali generasi dan keturunan yang lahir ternyata tetap berekor panjang. Dari apa yang dilakukan, Weismann mengambil kesimpulan bahwa perubahan sel tubuh karena pengaruh lingkungan tidak akan diwariskan kepada keturunannya. Evolusi adalah proses yang menyangkut seleksi alam terhadap faktor genetika. Individu yang memiliki variasi genetik yang sesuai dengan lingkungan yang akan lestari dan memiliki kesempatan mewariskan gen yang adaptif pada generasi berikutnya. Kemudian kedua, kupu-kupu. Sekitar tahun 1850, yaitu masa sebelum berkembangnya revolusi industri di Inggris, kupu-kupu biston berwarna cerah lebih banyak daripada yang berwarna gelap. Tetapi setelah berlangsungnya revolusi industri, ternyata kupu-kupu yang berwarna gelap lebih banyak daripada yang berwarna cerah. Hal ini dimungkinkan karena sebelum revolusi industri, pohon di habitatnya masih bersih, sehingga kupu-kupu berwarna cerah lebih adaptif. Akibatnya sulit untuk dilihat predator. Ketika berlangsung revolusi industri dan sesudahnya, pohon dan daun habitat kupu-kupu ini tertutup oleh jelaga. Ini berakibat kupu-kupu berwarna gelap lebih adaptif, sehingga sulit dilihat predator. Ketiga, seleksi alam berdasarkan resistensi. Bakteri yang resisten terhadap penicilan misalnya dapat terbentuk dengan cepat. Kejadian juga diterangkan berdasarkan konsep seleksi alam, di mana dalam suatu koloni bakteri hanya sedikit bakteri yang bertahan hidup ketika penicilan diberikan. Namun beberapa lama kemudian, koloni bakteri yang resisten terhadap penicilan menjadi banyak. Evolusi dan adaptif ini tidak selamanya membutuhkan waktu yang relatif lama. Pada peristiwa poin yang ketiga ini, penicilan itu hanya merupakan faktor pengarah terhadap perkembangan populasi bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Nah, berdasarkan dua teori yang baru saya sebutkan, apakah perbedaan dari dua teori tersebut? Mari kita bahas. Yang pertama itu pada teori evolusi Darwin. Pada teori evolusi Darwin terlihat jelas bahwa adanya variasi organisme terjadi dengan sendirinya, atau bisa dibilang dari dulu memang sudah ada jerapah yang berleher pendek dan jerapah yang berleher panjang yang kemudian diseleksi oleh alam. Kemudian menurut Lamarck sendiri, variasi ini terjadi sebagai akibat dari perubahan lingkungan. Bagaimana si organisme ini berusaha beradaptasi terhadap lingkungannya. Seperti yang kita lihat ini, awalnya jerapah berleher pendek, kemudian dia harus meregangkan otot-otot lehernya.
untuk mendapatkan makanan di daunnya yang ada di tempat yang tinggi. Akibatnya jerapah yang kita lihat sekarang itu berleher panjang menurut teori evolusi Lamarck. Sedangkan menurut teori evolusi Darwin ini, seperti yang saya sebutkan tadi, awalnya itu jerapah ada dua jenis, yang berleher panjang dan berleher pendek. Namun karena jerapah berleher pendek ini tidak dapat memperoleh makanannya, sehingga spesies jerapah dengan berleher pendek ini mati. Dan yang sekarang kita lihat, jerapah yang berleher panjang itu merupakan hasil dari jerapah yang berleher panjang yang dapat beradaptasi. Kemudian kita masuk ke bukti-bukti evolusi. Yang pertama, bukti paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari fosil, suksesi bentuk fosil sesuai dengan apa yang diketahui dari bukti lain. Sebagai contoh, bukti dari cabang biokimia, biologi molekuler, dan biologi sel menempatkan prokariota sebagai nenek moyang semua kehidupan dan memperkirakan bahwa bakteri mendahului semua kehidupan eukariota dalam catatan fosil. Jadi, hampir setiap tahun itu ahli paleontologi menemukan kaitan antara hubungan penting lainnya antara bentuk modern dengan nenek moyangnya. Pada beberapa tahun belakangan ini misalnya, para peneliti telah menemukan paus yang telah menjadi fosil yang menghubungkan mamalia air dengan leluhurnya yang hidup di daratan. Ini seperti kita lihat. Jadi ini merupakan proses perubahan dari mamalia yang hidup di darat menjadi mamalia yang hidup di air, menjadi paus. Dan ini merupakan fosil dari paus Ambulocetus natans. Jadi pada tahun 1994 itu para ahli paleontologi menemukan sisa-sisa fosil Ambulocetus natans atau paus dengan nama spesies Ambulocetus natans. Ini merupakan fosilnya. Jadi fosil Ambulocetus natans ini merupakan seekor binatang yang namanya secara harfiah berarti paus yang berjalan berenang. Jadi tungkai depannya itu memiliki jari dan kuku kecil, namun kaki belakangnya sangat besar. Mengingat ukurannya, itu jelas disesuaikan untuk dapat berenang, tapi juga bisa bergerak dengan kaku di darat sama seperti anjing laut. Saat berenang, makhluk purba ini bergerak seperti berang-berang, mendorong kembali dengan kaki belakangnya dan menggulung tulang belakang dan ekornya. Paus modern mendorong diri mereka melalui air dengan ketukan yang kuat dari kepakan ekor horizontal mereka. Namun pada Ambulocetus ini masih memiliki ekor seperti cambuk dan harus menggunakan kakinya untuk memberikan sebagian besar kekuatan pendorong yang dibutuhkan untuk bergerak melalui air. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak spesies transisi ini atau missing links yang telah ditemukan, memberikan dukungan lebih lanjut untuk teori evolusi Darwin. Richmond mengatakan, link fosil juga telah ditemukan untuk mendukung evolusi manusia. Pada tahun 2018 saja, sebuah fosil rahang dan gigi ditemukan yang diperkirakan berusia sekitar 194.000 tahun, membuat mereka setidaknya berusia 50.000 tahun lebih tua daripada fosil manusia modern yang sebelumnya ditemukan di luar Afrika. Temuan ini memberi petunjuk bagaimana manusia berevolusi. Kemudian bukti dari taksonomi. Taksonomi adalah cabang dari biologi yang berhubungan dengan penamaan dan klasifikasi spesies-spesies yang didasarkan pada skema yang lebih formal. Skema tersebut terdiri dari tingkatan klasifikasi yang bermacam-macam, sehingga setiap tingkatan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan tingkatan yang di bawahnya. Sebagai contoh,
spesies yang mirip dikelompokkan ke dalam genus yang sama, genus yang mirip dikelompokkan ke dalam famili yang sama, dan selanjutnya sampai ke bawah. Jadi urutannya itu dari kingdom, phylum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Analisis genetik misalnya membeberkan bahwa spesies singa dan harimau memiliki kerabat yang sangat dekat dengan latar belakang hereditas yang mirip. Kekerabatan dari genus yang sama untuk satu ordo atau lebih dekat jika dibandingkan dengan ordo yang berbeda. Kemudian bukti evolusi. Bukti evolusi yang selanjutnya itu bukti dari anatomi perbandingan. Pewarisan dengan modifikasi sangat jelas terlihat pada kemiripan anatomi antara spesies yang dikelompokkan ke dalam kategori taksonomi yang sama. Sebagai contoh, elemen kerangka yang sama menyusun tungkai depan manusia, kadal, kucing, paus, kelelawar, katak, dan burung. Meskipun tungkai tersebut memiliki fungsi yang sangat berbeda, kemiripan dalam ciri khusus yang dihasilkan dari leluhur yang sama disebut dengan homologi, dan tanda-tanda anatomis seperti itu disebut dengan struktur homolog. Anatomi perbandingan konsisten dengan bukti-bukti lain dalam memberikan bukti bahwa evolusi adalah suatu proses modelan ulang di mana struktur leluhur yang berfungsi dalam suatu kapasitas dimodifikasi ketika mereka mengemban fungsi baru. Kemudian bukti evolusi yang keempat itu ada bukti dari embriologi perbandingan. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embrionya. Sebagai contoh, semua embrio vertebrata akan mengalami suatu tahapan di mana mereka memiliki kantung insang dan rongga tulang belakang. Kita lihat pada gambar ini, gambar di samping. Pada tahapan perkembangan ini, ikan, salamander, kura-kura, ayam, babi, sapi, kelinci, manusia, dan semua vertebrata lain lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya. Pada perkembangan selanjutnya menjadi semakin bervariasi, akhirnya akan memiliki ciri khas dari kelasnya. Seperti yang kita lihat, ini awalnya bentuk embriologinya hampir sama, tetapi semakin lama akan semakin berbeda atau semakin bervariasi dan memiliki ciri khas dari setiap kelasnya. Pada misalnya saja pada ikan, kantung insang berkembang menjadi insang. Pada vertebrata darat, struktur embrio tersebut akan dimodifikasi untuk fungsi-fungsi lain seperti saluran Eustachius yang menghubungkan telinga tengah dengan tenggorokan pada manusia. Embriologi perbandingan seringkali membentuk homologi pada beberapa struktur, seperti kantung insang yang menjadi sedemikian berubah pada perkembangan selanjutnya sehingga asal mula yang sama tidak lagi terlihat dengan jelas saat membandingkan dengan bentuknya yang telah berkembang secara lengkap. Jadi intinya itu, awalnya itu bentuk embriologi dari setiap makhluk dari contoh ini itu sama, seperti dari ikan, salamander, kemudian ayam, babi, sapi, kelinci, dan manusia sendiri bentuk embriologinya itu sama. Kemudian pada tahap selanjutnya inilah bentuk embriologinya itu bervariasi karena akan membentuk beberapa modifikasi fungsi-fungsi lain. Kemudian yang kelima, bukti dari biokimia dan serologi perbandingan. Studi biokimia dari macam-macam organisme telah mengungkapkan homologi biokimia. Persamaan biokimia organisme hidup adalah salah satu ciri yang mencolok dari kehidupan. Hubungan evolusi di antara spesies dicerminkan dalam DNA dan proteinnya, atau gen dan produk gen. Seperti contohnya ini, contoh yang di samping ini. Yang pertama adalah studi mengenai urutan asam amino pada hemoglobin mamalia.
memperlihatkan persamaan yang dekat, terutama pada spesies-spesies yang diduga berkerabat dekat. Ini contoh selanjutnya ada perbandingan reaksi antibodi manusia. Seperti yang kita lihat, reaksi antibodi ini berbeda dari setiap makhluk hidupnya. Selanjutnya, bukti evolusi yang terakhir itu bukti dari fisiologi perbandingan. Fisiologi adalah ilmu dari cabang biologi yang mempelajari fungsi dari alat-alat tubuh. Ada faktor tak terkendali dalam membuat hubungan evolusioner dengan cara mengevaluasi tingkat kemiripan. Ternyata tidak semua tingkat kemiripan diwariskan dari nenek moyang yang sama. Spesies dari cabang evolusi yang berbeda bisa saja pada kenyataannya mirip satu sama lain, jika mereka memiliki peranan lingkungan yang mirip dan seleksi alam telah membentuk adaptasi yang analog. Hal seperti ini disebut sebagai evolusi konvergensi, dan kemiripan akibat konvergensi ini disebut dengan analogi. Jadi, gambar yang pertama ini gambar yang di atas ini merupakan perbandingan mamalia marsupial atau berkantung dengan mamalia eutheria berplasenta. Radiasi adaptif di Australia ini telah menyebabkan hewan marsupial atau hewan berkantung ini memiliki banyak peranan ekologi yang diisi oleh mamalia eutheria di benua lain. Evolusi konvergen telah menghasilkan sejumlah kemiripan yang luar biasa, tetapi marsupial dan eutherial berkembang pada garis keturunan yang mamalia yang terpisah. Salah satu perbedaannya adalah bahwa seekor marsupial yang sedang berkembang menghabiskan sebagian besar waktunya di luar uterus dan menghisap puting. Sedangkan seekor hewan eutheria menyelesaikan perkembangan embrioniknya itu di dalam uterus dan diberi nutrisi oleh plasenta. Ini merupakan hewan marsupial dan ini merupakan hewan dari eutheria. Nah, gambar yang di bawah ini merupakan evolusi konvergen dan studi analog. Tumbuhan Ocotilo dari daerah barat daya Amerika Utara. Yang ini tumbuhan Ocotilo dari daerah barat daya Amerika Utara. Terlihat sangat mirip dengan tumbuhan Alawidia yang ditemukan di daerah Madagaskar. Kedua tumbuhan ini tidak berkerabat dekat, namun memiliki kemiripan. Kemiripan tersebut disebabkan oleh adaptasi analog yang berevolusi secara independen sebagai tanggapan terhadap tekanan lingkungan yang serupa. Nah, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan atau penulisan. Terima kasih.